Playing really intelligent game. Concentration was unbelievable. Miss Hilgers dan Eliano Reinders sah jadi WNI, Bahrain dan China makin ketakutan hadapi Indonesia. Yah, dua pemain keturunan yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders resmi jadi warga negara Indonesia. Kedua pemain asal Belanda itu menjalani sumpah WNI di Brussels, Belgia, Senin tanggal 30 September tahun 2024. Tentu bergabungnya Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan menguntungkan timnas Indonesia di laga selanjutnya, yang mana kualitas dari kedua pemain itu dinilai bisa menambah kekuatan timnas Indonesia, dan situasi ini lantas membuat Bahrain dan Cina cukup waspada dengan kekuatan baru Indonesia. Bisa kita lihat pada laga menghadapi Arab Saudi dan Australia mereka belum masuk, tetapi kekuatan mereka sudah mampu mengimbangi dua tim langganan Piala Dunia. Bagaimana jika keduanya sudah bermain, maka bisa dibayangkan gimana ngerinya skuad asuhan Shin Tae-yong di bulan Oktober nanti. Jadi tak heran jika Bahrain dan China takut jelang menghadapi timnas Indonesia. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pemain keturunan baru Miss Hilgers dan Eliano Reinders sudah melakukan sumpah WNI, dan hal itu menandakan jika kedua sudah sah menjadi warga negara Indonesia, serta sudah membela timnas Indonesia. Kepastian Miss Hilgers dan Eliano Reinders pindah warga negara dari Belanda ke Indonesia terlihat dalam akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kedua pemain itu terlihat menggunakan peci, kemeja putih, jas hitam, dan celana hitam sebelum akhirnya melakukan pengambilan sumpah WNI. Sebelumnya PSSI dan Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk melakukan pengambilan sumpah WNI kepada kedua pemain tersebut di Belanda. Namun rupanya, ada perubahan lokasi pengambilan sumpah dari Belanda ke Belgia. Percepatan pengurusan WNI terhadap Miss Hilgers dan Eliano Reinders di luar negeri bukan hal yang spesial. Namun lebih pada fleksibilitas mengingat waktu dan kebutuhan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi kedua pemain itu bisa dibilang sangat cepat, yang mana mulai dari pembahasan di Komisi 3 dan 4 DPR yang langsung mengesahkan persetujuan pada Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Kemudian di hari yang sama terjadi pertemuan antara Ketua Umum PSSI dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas untuk pembahasan pengambilan sumpah WNI di luar negeri. Hingga penerbitan keputusan Presiden yang berujung pada pengambilan sumpah Miss Hilgers dan Eliano Reinders sebagai warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah setiap pewarganegaraan Miss Hilgers dan Eliano Reinders dihadiri wakil dari Kemenkumham, Dirjen AHU atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzar, yang disaksikan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Erick, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Jelas masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan membuat Bahrain dan China ketakutan. Mengapa demikian? Karena kedua negara itu akan bertemu dengan timnas Indonesia pada tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober mendatang, yang pasti kehadiran kedua pemain tersebut akan bertambah kekuatan timnas Indonesia di sektor penyerangan dan sektor pertahanan, apalagi Eliano Reinders yang bisa bermain di sebuah posisi kecuali kiper akan membuat Cina frustasi. Meskipun mereka sudah menganalisis pertandingan Indonesia kontra Bahrain, ketakutan Cina tergambar dari bagaimana media mereka pesimis timnasnya bisa menang menghadapi Indonesia, di mana media China NetEase khawatir dengan kehadiran dua calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut mereka Miss dan Eliano bisa membuat tim Dragons akan kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Indonesia punya 2 pemain dari Eredivisie untuk menolong mereka. Memang sulit bagi timnas China untuk meraih kemenangan di kandang sendiri, tulis NetEase dalam artikelnya. Dan untuk Bahrain sendiri jelas mereka akan dikejutkan dengan masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Mereka tentunya akan pusing menganalisis kejutan Indonesia. Hal itu dikarenakan mereka berdua belum bermain sama sekali dengan timnas Indonesia. Tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, yang mana mereka bisa memanfaatkan kepanikan lawan untuk bisa meraih kemenangan. Seperti pada laga menghadapi Arab Saudi, Roberto dibuat frustasi dengan Indonesia. Bagaimana tidak yang dianalisis Hernando, yang main malah Maarten Paes, kan kocak. Selain itu, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, ketakutan jelang melawan timnas Indonesia di matchday ketiga, yang mana Dragan Talajik menghadapi Indonesia tidak akan mudah. Dirinya mencontohkan keberhasilan timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di matchday kedua grup C, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Fakta itu menunjukkan, Bahrain bisa terpeleset saat menjamu timnas Indonesia. Tidak ada laga yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim hebat, contohnya Indonesia. Di pertandingan terakhir, mereka menahan Australia 0-0, kata Dragan Talajik mengutip dari Nikkan Sports. Satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram mengaku sangat senang kedua pemain itu kini bisa membela timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain dan China pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024. Terima kasih Bapak Presiden, Ketua DPR, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri, atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah dua pemain naturalisasi kita, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, kata Erick Thohir. Indonesia kini benar-benar jadi tim yang disegani di kawasan Asia, bahkan Indonesia kata Coach Hastin berpeluang untuk menjadi runner-up grup C, dan runner-up akan lolos ke Piala Dunia secara langsung. Tentu peluang ini terbuka lebar untuk bermain di Piala Dunia, apalagi saat menghadapi Bahrain dan China mereka bisa mampu membawa pulang 6 poin. Hal ini tentunya akan mempermudah langkah Indonesia untuk lolos ke ajang tertinggi sepak bola dunia tersebut. Jika benar-benar lolos ke Piala Dunia, maka ini akan menjadi sejarah yang tak terlupakan, karena mimpi seluruh masyarakat Indonesia bisa terwujud, dan kita nantinya tak lagi menjagokan Argentina, Prancis, Brazil, Portugal dan lain sebagainya, tetapi kita menjagokan timnas kebanggaan kita sendiri, timnas Indonesia.